Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, nama saya Satria Falansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang role HRD. Nah, di sini saya dapat di PT Sapi kelompok 2. Nah, di HRD itu ada modul-modulnya apa aja sih? Di sini ada employees, ada payroll, attendance, recruitment, time off, dan expense. Nah, di sini tuh saya mendownload 6 modul. Di antara lainnya 2 modul ekstra. Modul ekstranya ada apa aja sih? Ada payroll dan training. Nah, training itu masuk ke employees. Nah, pertama-tama ya seperti biasa. Kalau HR itu pasti butuh karyawan dong. Nah, berarti kita harus merekrutmen karyawan. Nah, di sini masuk dulu ke modul rekrutmen. Nah, di sini tuh modul rekrutmen itu pertama-tama isi job position. Job position itu ya job posisi yang akan ditempatin. Nah, sini ada banyak kan, ada manajer AP, manajer AR, manajer accounting, HRD, manajer inventory, dan lain-lain. Nah, cara membuat karyawan yang akan calon karyawan yang akan masuk, ini banyak nih. Nah, di sini ada news. Nah, di sini ini kalau subjeknya itu application itu jadi kayak calon karyawan itu melamar di bagian apa, misalkan manajer, saja manajer. Terus di sini namanya misalkan Richard. Terus ada email kedua, nomor HP, mobile. Terus ini interview siapa. Terus ada recruiter. Nah, di sini ada kayak medium text dan lain. Nah, di sini tuh jobnya itu kayak dia mau masuk job apa, misalkan IT, misalkan manajer HRD. Nah, kalau manajer HRD otomatis bakal ke human resource dong, departemennya. Nah, di sini salary expense itu adalah gaji yang dia inginkan. Nah, misalnya yang dia inginkan itu 2 juta. Tapi di kita tuh terima cuma 1,5 atau 1.500. Nah, jika sudah di save. Nah, di sini saya kan sudah membuat kan. Ada Ahmad, Dinda, terus Astrid, Dufut, dan Syapul. Nah, ini bedanya apa sih? Nah, bedanya itu kalau si Ahmad dan Dinda ini dia baru melamar. Di sini dia belum masuk kemana-mana. Nah, di sini dia baru dia baru data karyawannya aja. Belum interview, belum second interview kedua, terus belum tanda tangan. Nah, saya langsung memberi contohnya aja. Kalau mau marketman langsung ke sini aja. Di sini ada manajer HRD. Nah, di sini tuh ada bedanya nih 01. Nah, 01 berarti ada pelamar masuk. Nah, di sini si Ahmad ini di bagian Ahmad karena Ahmad melamar di bagian HRD. Nah, jika ini dia mau first interview atau interview pertama sudah lolos, terus interview kedua, terus ada kontrak proposal atau tanda tangan. Nah, jika sudah, di sini tinggal more, habis itu kontrak assessment. Nah, kontrak assessment ini berarti dia sudah fix terima di PT kita. Nah, dia ada di manajer HRD. Oke, untuk recruiter mungkin segitu aja. Kita lanjut ke modul employees. Oke, selanjutnya habis kita sudah membuat atau sudah mempelajari dari modul recruitment, selanjutnya ke modul employees. Nah, modul employees itu adalah modul data-data karyawan. Nah, di sini sudah ada kan kayak Ainun, Aisyah, Andi, Andin, Anissa, Ola, Apun, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara membuat employees atau membuat data karyawan? Pertama-tama, konfigurasi ke job position. Pasti dong membuat job position dulu dong. Di job position itu adalah posisi jobnya gitu. Misalkan ini ada manajer AP, manajer AR, staff logo, dan lain-lain. Nah, sebelum job position ke departemen dulu. Nah, departemen itu adalah ya departemen kayak gini. Ada kayak human resource, IT, inventory, terus ada pos, gitu kan. Nah, habis departemen baru job position. Ini job position baru ke employees. Nah, employees itu adalah kita mengisi data-data karyawan yang baru masuk atau sudah ada. Ini ke news. Nah, di sini diisi aja nama-namanya, jobnya juga di bagian apa, terus ada nomor mobil, nomor HP, email, departemennya juga ada departemen mana, terus manajernya siapa, dan manajer juga tadi kan udah ada kan di bagian departemen. Nah,
Terus ini tuh kayak ya lain-lain tuh, time off, experiment gitu-gitu. Nah terus save. Nah selanjutnya ke modul training. Nah sini juga ada modul training. Nah modul training dan allocation itu adalah modul ekstra. Jadi kalian harus download modul ekstranya dulu di Google atau website yang lain. Nah di sini saya sudah membuat, kalau misalkan mau membuat training program ke news. Nah di sini ada judulnya, departemen itu kan. Ya dia mau bikin di bagian buat departemen apa, terus waktunya, terus respon usernya atau yang mengajarkannya gitu contohnya. Nah ini saya sudah membuat kayak misalkan program HRD, accounting dan accounting 2. Saya masuk ke HRD aja. Nah sini sudah ada kan, sini tinggal masukin waktunya. Kita masukin waktu tanggal 14 sampai tanggal 16 saja, berarti ini 2 hari kan. Nah di sini ada employees name, atau sini kita membuat untuk program ini buat siapa, dengan yang masukin di sini gitu, yang tadi di usernya gitu, di news gitu lah, harusnya di confirm, terus baru confirm event, di save dulu aja. Nah selanjutnya modul training sudah, habis itu kita ke modul orientation. Nah di modul orientation itu ada kayak modul yang buat orientasi karyawan baru kan. Nah di sini ada nama-namanya, nama employees-nya, ada waktunya, ada job title, ada responnya. Respon itu siapa yang mau ngejarin dia, terus company realisasi kan. Nah di sini juga ada orientation request. Nah di sini emang orientation request tuh kalau sudah isinya di confirm. Nah untuk modul employees segitu aja mungkin ya. Employees itu terdiri dari employees yang pasti ada departemen, ada job position, training, dan orientation. Nah yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya kita ke modul attendance. Oke, habis modul employees tadi data karyawan, kita lanjut ke modul attendance. Nah, attendance itu apa sih? Attendance itu adalah modul yang untuk absensi karyawan. Pasti ada absensi dong. Nah, di sini caranya tinggal ke modul attendance, sesuaiin ini oke kan. Nah, jika mau check out langsung check out, tapi kita sini saya tunggu mungkin 1 menitan lagi di sini ya. Nah sini saya akan menjelaskan yang lain. Di sini ada attendance. Nah attendance ini adalah reporting karyawan. Nah di sini kayak misalkan si Atun masuk jam 0 masuk jam 7 pagi 58, terus keluarnya jam 17.00. Ada Aisyah, Andin, Cinta, Wow, Jeneha, yang lain-lain. Ini reporting. Reporting ya report biasa gitu, ada reportnya. Nah terus lagi sih sudah nih. Saya kan udah main skupnya, makanya 20 menit gitu. Oh di sini karena kan dia belum ada semenit kan, berarti dia belum ada waktunya nih itu. Terus goodbye. Nah cara ngeliatnya di mana? Kalau jawabnya ke attendance bawah. Nah di sini ada nih si admin nih, tuh dia check-in jam berapa kita di check-innya? Ini jam 48 ya. Jadi dia check-in jam 21:07. Check-outnya jam 21:48. Nah untuk modul attendance begitu banyak. Selanjutnya kita akan ke modul yang lain. Modul selanjutnya kita akan ke modul time off. Oke, selanjutnya kan tadi kita sudah belajar modul attendance, atau saya sudah mempraktikkan modul attendance. Selanjutnya saya akan membuat modul ke time off. Oke. Modul time off ini kita langsung juga. Nah, modul time off itu modul apa sih? Modul time off itu adalah modul karyawan, ya kan? Pasti kan karyawan yang dicuti dong, kalau nggak cuti makasih yang karyawan ya kan. Nah terus ke buka buat. Nah di sini tuh saya sudah membuat macam-macam cuti di sini nih. Ada cuti tahunan, cuti pasti, cuti besar ya kan. Nah membuat tuh di sini nih untuk alokasinya. Nah di sini misalkan jenis cutinya apa, terus namanya apa dan lain-lain kan. Nah sudah di location ini.
saya mau di sini sekali tadi saya membuat atau sebelumnya saya sudah membuat cuti kan. Nah sini ada cuti sakit nih. Nah cuti sakit tuh dan sini untuk karyawan-karyawan di PT Sesapi. Nah di sini ada durasinya kan, durasi cutinya dikasih berapa hari. Nah sini saya kasih misalkan durasi cuti saya kasih 12 saja, jangan 15, nah 15. Nah sini di save. Nah untuk confirm. Nah jika sudah confirm, berarti otomatis semua karyawan mendapatkan cuti tersebut. Nah kayak gini contohnya. Nah di sini berarti kita kan pakai admin kan. Nah di sini si admin itu mendapatkan dua cuti bersalin dan cuti sakit. Nah tadi itu udah dialokasi ini untuk informasi tadi. Nah sini ada cuti lagi besar nih. Bisa kalau misalkan mau bercuti di sini tadi ada di alokasi ini. Nah sudah ini cuma buat apa namanya menambahkan cuti besar. Satu bukan 20 hari semua employee atau semua karyawan. Step open. Nah itu di dokumen di sini ada titik tuh yang kali bisa sakit. Nah jika gue nih cara memakai cutinya, nah memakai cuti jadi di map off. Nah di sini nih jika mau pakai cuti news. Nah sini masukin nih dia mau misalkan mau cuti apa, cuti sakit. Nah cuti sakit ini kita masukin dulu tanggalnya, misalkan yang tanggal 22 sampai tanggal 26. Nah otomatis ini 3 hari kan, terus deskripsinya pilek, batuk, pusing. Nah ini kan terus kita di save atau max address dulu aja. Oke salah dulu kalau tanggalnya maaf ya. Nah jika apakah sudah bisa? Nah bisa kan di sini kan tuh, di sini dia pakai cuti sehari aja. Terus confirm, kalau nggak jangan di confirm dulu deh, kita ke my time off. Nah tadi dia sudah mau cuti kan, ini cuti. Nanti kita diklik tapi confirm. Nah otomatis karyawan tersebut sudah memakai cutinya dia nih sekali gitu. Terus jadi posting sini ada nih reportnya employees. Nah di buat itu ada cuti misalnya sakit. Misalnya lebih banyak karena dia memakai 3 cuti dan cuti sakit daripada cuma 1 cuti. Nah untuk modul time off gitu aja. Dan selanjutnya kita akan ke modul expense. Oke selanjutnya setelah modul time off kita akan lanjut ke modul expense. Nah expense itu apa sih? Expense itu ada semacam kayak misalkan bos gitu atau manajer dia makan untuk menaktir, misalkan dia mau makan sendiri atau menaktir customernya, otomatis itu kan masih masuk ke rekening atau misalkan diganti oleh perusahaan. Gimana sih cara buatnya? Cara buatnya ke news. Nah di sini kita contoh makan bersama customer. Nah di sini kategorinya apa? Kategorinya pasti meals karena dia makan. Nah ini totalnya misalkan 200.000. Nah di sini dia ada employees-nya ya yang tadi apa yang mau mendaftar dipakai yang ingin mendata atau misalkan yang dia pakai uang siapa dulu gitu. Di sini uang kelebihan 2 juta. Nah di sini saya kan pakai akun admin, berarti admin aja kan. Nah paid itu adalah yang bayar dulu siapa. Misalkan kalau dia bayar pakai kartu kredit company, berarti di sini kartu kredit company. Di sini misalkan dia pakai uang sendiri, berarti ya employees. Nah jika sudah di save. Nah jika save, coba kita cek dulu apakah masuk. Nah ini ada nih yang makan bersama customer. Kita diklik. Terus kita lihat report. Nah sini reportnya udah ada dong, kita di pengeluarannya berapa, tax ada berapa gitu. Abis itu ke submit ke manager.
Nah, jika sudah saving manager, di sini nggak pasti manager ngeliat dong apakah ini benar atau enggak, atau misalkan di cek lagi. Nah, jika sudah manager nggak approve. Nah, jika sudah nih, berarti sini tinggal post pengguna. Jadi sini dia langsung masuk ke bagian accounting. Coba kita cek. Nah, di sini sudah approve. Nah, untuk modul expense mungkin segitu aja. Nah, di sini ada banyak nih. Ada di sini kan ada membuat dengan login admin. Nah, di sini kayak Anissa, Apun, Ainun dan Andi itu sudah dia itu juga membuat expense juga. Nah, untuk modul expense mungkin segitu saja. Selanjutnya untuk ke modul terakhir yaitu modul payroll. Oke, itu sudah modul expense yang tadi kita langsung saya jelasin. Nah, selanjutnya saya akan mau ke modul payroll. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan payroll ini adalah modul ekstra. Jadi bisa ada di bawah Odoo. Gimana cara downloadnya? Cara downloadnya kalian ke Google atau ke Safari atau yang lain. Nah, itu tinggal cari deh ekstra modul payroll Odoo 16. Nah, situ nanti bakal ada tuh. Nah, tinggal diunduh aja terus dimasukin. Nah, di sini di payroll tuh ada apa aja sih? Nah, di payroll tuh ada salary kategori, misalnya kategori. Terus ini sudah saya buat ada golongan-golongan, ada salary kategori juga nih. Ini tadi salary struktur ya, ini kategori. Di sini ada salary kategoris, tunjangan, travel dan lain-lain. Terus ada salary rules. Nah, banyak kan salary rules juga nih, uang lembu, uang total lembu dan lain-lain. Nah, di sini info paling itu kayak di sini. Tinggal masukin nama employees-nya, kan employees kan ada di awal kan, terus kontrak, reference, struktur, pilot, kreditor dan lain-lain. Nah, di sini ada employees kontrak. Nah, di sini employees kontrak itu misalkan tadi kan sudah saya masukkan kan di employees kan. Nah, misalnya si Adrian ini dia baru kontrak baru atau karyawan baru. Tinggal digeser ke sini running itu berarti karyawan yang sudah masuk ke PT tersebut atau PT sampai ini. Nah, jika sudah habis waktunya ke expired itu jadi bisa kontraknya sudah habis gitu. Ini saya taruh saja. Kalau saya taruh di Excel juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini berarti sudah jelas semuanya tuh, kayak yang newsnya atau barunya ada 12 orang, terus yang lagi sedang bekerja 6, expired kan juga ada 1. Nah, mungkin untuk salary untuk modul payroll segitu aja, dan sekian presentasi dari saya, yaitu saya di modul HRD di PT Sesafitana. Dan sebelumnya terima kasih dan maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.